Selamat pagi. Kali ini JNS TV tengah berada di Langgar Lawean yang ada di Jalan Dr. Rajiman atau tepatnya Kampung Batik Sondakan Lawean Solo. Langgar bersejarah yang termasuk cagar budaya ini keberadaannya sering dipakai untuk masalah kegiatan sebelum pernikahan, yaitu foto-foto prewedding. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan bertanya dengan beliau, pengurus dari Langgar Lawean ini. Pak, sampai namanya siapa, Pak? Pak Basuki. Pak Basuki. Sampai di sini sebagai apa, Pak? Marbot Langgar. Marbot. Kalau ceritanya masalah Langgar Lawean ini gimana, Pak? Ini berdiri nih sejak tahun 1918. Dulu tempatnya markas tentara Hizbullah. Ya. Ya. Kalau pemiliknya siapa ini, Pak? Pak Ibu Bapak. Saya tahu saya Ibu Marko. Ibu Marko. Dulu Ibu Marto atau Marko? Marto ini. Iya, terus ya, ini dulu tertutup sekarang untuk markas tentara Hizbullah. Saya mulai buka tahun 2009 dibuka untuk umum. Itu mulai saya di sini nih. Selanjutnya saya belum tahu. Mulai yang ini saya dianu anaknya untuk disuruh marbot Langgar, suruh jaga bersih. Anaknya Bu Marto itu? Ya, anaknya namanya Pak Haji. Oh. Orangnya dua. Tinggalnya di mana, Pak? Yang satu di Jakarta, yang satu di Cemani, tapi di sini sudah dibangun yang sudah dibagi dua itu. Yang adiknya untuk kos-kosan, yang satunya masih kosong. Yang kakaknya itu di Jakarta tempat tinggalnya. Berarti yang ada di sebelah utara Langgar ini, Pak, ya? Ya itu kosong, masih kosong. Ada rumah kunonya. Oh, ada rumah antiknya, Pak Ji? Ya. Ya sesuai dengan bangunan ini, Pak. Ya. 1918. Ya. Pak Basuki. Ya. Dengar-dengar Langgar Lawean ini sering dipakai untuk foto-foto prewedding sebelum pernikahan, ya? Ya, untuk ijab barang ya udah pernah. Mulai ijab itu pernah, jadi prewedding itu ya pernah. Oh, dipakai untuk foto-foto ya, sebelum pernikahan, sih? Ya, foto-foto prewedding pernikahan. Terus dipakai untuk tempat pernikahan gitu, ya, ijab kabul itu ya? Ijab pernah. Beberapa kali nih, mau ada orang ini ingin, Pak saya sini senang loh. Bilang ijab, oh enggak apa-apa, boleh ijab. Boleh. Terus bayarnya berapa, Pak? Sukarela, saya ikhlasnya manen mengisi untuk pokoknya sukarela untuk saya ikhlasnya ngisi apa? Ngisi kotak. Ngisi kas itu ya, kas. Seikhlasnya ya, tidak membayar pun tidak masalah ya, ya. Enggak, ya. Termasuk itu ijab kabul maupun foto-foto di suasana area Langgar Lawean ini. Ya. Kebanyakan mereka yang baik pernah menikah di sini, ijab kabul di sini, atau mereka yang foto-foto di sini sebelum nikah dari mana, Pak? Ya, dari Sosuro, dari apa? Dari Sosuro, Karanganyar itu ada, sama baru kita ya baru 3 orang gitu. Sama Getan ada orang Getan. Ya ada kita. Berarti Langgar Lawean ini berdiri tahun 1918. Ya. Saat itu dipakai markas tentara Hizbullah. Ya. Terus kegunaannya saat itu dipakai untuk keluarga dan pribadi keluarga dan kampung-kampung tetangga sini, Ji. Ya. Terus mulai 2009 dibuka untuk umum. Ya. Terus kegiatannya ada semacam apa? Pengajian atau apa? Hanya pengajian 1 bulan sekali dari yang punya Pak Haji di Jakarta itu suruh, yaitu pengajian 1 kali. Nek bulan puasa taraweh ada sholat taraweh. Nek bulan puasa taraweh sholat. Kalau sholat wajib 5 waktu jelas di. Ya dibuka
sholat Nah. wajib sholat fardu. Untuk ini ya. Ya untuk umum. Oh iya. Berarti selama free wedding, foto-foto kegiatan mau pernikahan atau ijab kabul di sini bayarnya seikhlasnya ya, Pak? Ya, sukarela, seikhlasnya. Ya. Terima kasih Pak Basuki. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langgar lawean atau yang dikenal sebagai musola suro ini berdiri atau dibangun sejak tahun 1918. Waktu itu kegunaannya pernah dipakai untuk markas tentara Hizbullah. Saat itu dipakai untuk diskusi mengatur strategi guna melawan penjajahan kaum kolonialis Belanda. Bahkan ada beberapa tanda-tanda yang pada pintu di dalam Langgar Lawean itu ada semacam bekas peluru. Kalau saat ini kegunaan Langgar Lawean ini selain dipakai untuk berjamaah sholat wajib 5 waktu, juga setiap sebulan sekali diadakan pengajian untuk umum. Kentongan yang saat itu dipakai untuk memanggil jamaah untuk sholat wajib berjamaah ini usianya sudah setara dengan berdirinya Langgar Lawean 1918. Kalau saat ini kegunaannya sudah tidak dipakai untuk kentongan lagi memanggil mereka para jamaah. Pasalnya kalau kentongan itu harus ditabuh bisa jadi pecah, sehingga untuk sementara waktu kentongan itu hanya dipakai untuk momen memori zaman kejayaan tempo dulu. Ini suasana teras yang biasa dipakai untuk sholat bagi mereka para musafir yang saat itu berada di Kampung Batik Sondaan dan Langgar Lawean dalam keadaan pintu tertutup, sehingga mereka bisa sholat berjamaah di teras Langgar Lawean. Kesemuanya ini bangunannya masih asli dari semenjak tahun 1918 dibangunnya Langgar Lawean ini, baik itu pintu maupun jendela-jendelanya masih utuh, meski ada beberapa bagian yang sempat rusak karena suasana peperangan pada saat itu, sehingga keberadaannya baik itu kaca maupun kayunya sedikit mengalami perbaikan. Namun demikian keberadaan baik itu jendela warna-warni dan pintu dari kayu jati asli ini yang usianya juga sudah puluhan tahun, kesemuanya masih asli. Langgar atau musola atau suro yang luasnya tidak lebih dari
100 meter persegi ini, kali ini keberadaannya dikategorikan sebagai cagar budaya karena keberadaannya mempunyai nilai historis, mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Salah satu pintu yang rusak terkena tembakan peluru pada saat itu. Pintu yang saat itu tidak begitu tinggi, akhirnya dalam perkembangan zaman ditinggikan sekitar setengah meter, sehingga pada bagian bawahnya dikasih bangunan dari batu bata. Engselnya pun masih asli. Sekarang ini tidak ada engsel sepanjang ini, engsel pintu. Terus tutupan selot pintunya juga masih benar-benar asli. Nah, kunci utamanya terbuat dari kayu jati. Nah, pastinya lebih kuat, lebih kokoh dari kunci-kunci yang sekarang ada. Keberadaan pintu yang di ruang keputren ini juga kesemuanya masih asli. Ini ruang keputren yang luasnya tidak lebih dari 30-an meter. Jendelanya masih berwarna-warni, indah dan asli. Kesemuanya terbuat dari kayu-kayu jati berkualitas tinggi. Benar-benar masih orisinil, asli pada zaman saat itu. Ini pintu-pintu detailnya, sehingga tidak mengherankan lagi kalau saja Langgar Lawian ini dikategorikan termasuk cagar budaya yang bangunan keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Nah, pastinya cukup menarik ketika mereka yang mau menikah sebelumnya datang ke sini untuk melakukan semacam pre-wedding atau semacam pernikahan. Suasananya cukup menggambarkan suasana bangunan tempo dulu, artistik Jawa, dan kebelandaannya masih cukup kental, sehingga tidak sedikit dari mereka orang-orang luar kota Solo menyempatkan diri untuk melakukan sholat di Langgar Lawean yang bersejarah ini, sehingga tidak jarang mereka para musafir yang datang ke Solo menyempatkan sejenak untuk melakukan sholat, bisa sholat sendirian ataupun berjamaah. Setelah dari sholat, biasanya mereka tidak langsung meninggalkan Langgar
Langgar Laweyan yang bersejarah ini, melainkan mereka bercengkrama sekaligus bertanya-tanya tentang nilai sejarah Langgar Laweyan ini kepada Pak Basuki selaku marbot, dan tidak sedikit pula mereka yang mohon izin untuk melakukan foto di area sekitar Langgar Laweyan.